Yo, what's up lucky people? Hari ini gua bakal ngebahas sesuatu lagi tentang sneakers. Hari ini spesial nih, kedatangan dengan tamu nih. Ini sering banget gua nonton video dia nih, terutama The Sneakers ya. Kenalin, ini adalah Anugrah Aditya dari Aditya Logi. Nah, hari ini kita mau ngapain sih? Bahas sneakers apa mau review atau apa? Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol lah ya tentang most valuable sneakers yang kita punya nih. Most valuable sneakers yang paling berharga. Harga ya, bukan paling mahal atau paling mahal. Mungkin paling mahal, mungkin enggak, tapi yang paling bernilai ya buat paling kita. Bernilai. Ya. Nah, gitu nih. Kita akan punya 2 pair yang akan kita tunjukin dan kita kasih tahu alasannya kenapa ini valuable buat kita ya. Yes. Ya jadi ini kalau misalkan kita keringetan ya, ini karena sekarang di studio sedang mati lampu. betul. Jadi cengkaring itu begitu. Berdedikasi untuk membuat konten. Betul. Untuk teman-teman semua. Kita harus tetap syuting. Iya. Kita langsung mulai ya dari bintang tamu dulu kali ya. Ya, bintang tamu. Saya pikir tamu rumah dulu. Nggak, bintang tamu dulu dong. Bintang tamu dulu. Oke. Jadi apa nih sepatu yang paling valuable nomor 1? Sepatu yang paling valuable. Oke, jadi ada gue udah nyiapin 2 sebetulnya. Jadi gini, prinsip gue, ya kalau misalnya gue beli sneakers ya, gue itu harus yakin bahwa gue harus banget membeli itu sepatu. Tandanya adalah Membuat keyakinan dulu. Iya. Tandanya adalah gue kadang-kadang tuh nggak sepatu. Oke, ada yang hype, ada yang mungkin biasa-biasa aja. Cuman di certain model, kalau emang kita udah seneng banget sama sneakers ya, kadang-kadang kita bisa sampai yang kepikiran kalau sampai habis iya. mau aduh nyeselnya gimana begitu gitu. ada di depan mata jadi nggak ya gitu. Itu entar dulu deh, cuman lihat gambar di Instagram, lihat di Pinterest, lihat semuanya, tiba-tiba dari certain model, dari beberapa model tersebut adalah paling nggak 1 atau beberapa gitu ya, atau mungkin khusus banget ada satu yang kayaknya ini deh gitu, cuman beli nggak ya, sampai kepikiran banget baru gue beli gitu. Sampai misalnya kita udah tinggalin toko masih kepikiran, langsung balik lagi beli. Gila. Sepatu yang gue bawa ini adalah 2 dari sepatu yang membuat gue nggak bisa tidur. Masuk kriteria nggak bisa tidur ya sebelum beli. Wah, nggak bisa tidur. Oke. Apa deh? Oke. Ini yang Pertama ya. Yang pertama nih ya. Jadi gini, gue seneng banget sama sepatu-sepatu yang modelnya sangat simple. Sangat simple karena dalam berpakaian gue juga senengnya simple aja gitu ya. Gue seneng warna-warna polos, kayak putih polos, kayak sekarang gue pakai baju polos iya, semua ya. namanya biru polos. Jadi gue memang seneng sepatu yang sangat simple. Ini adalah Nike ini sebenarnya Nike yang sederhana banget. Ini adalah Nike Roshe LD 1000. Nah, Nike ini sepatu klasik yang kebetulan dibuat populer sama salah satu desainer topnya Nike, yaitu Hiroshi Fujiwara namanya. Jadi Hiroshi Fujiwara itu adalah desainer Jepang. Dia kalau di Jepang dibilangnya Godfather of Streetwear. Gitu. Nah, dia mempopulerkan sepatu ini tuh dengan warna yang ya menurut gue simple banget. Udah biru obsidian sama putih aja udah ya. Lo bisa pakai sepatu ini kemana-mana gitu. Iya sih. Ke kampus lo bisa, kantor lo bisa, segala gitu. Occasion ya. Occasion bisa semua. Mau lo misalnya lo ada ke undangan, lo mesti tiba-tiba lo pakai jas, pakai suit, pakai ini juga nggak masalah gitu. Masuk juga gitu. Suatu-suatu yang kayak gitu yang buat gue nggak bisa tidur gitu. Kayak aduh, ini mah masih kepake gitu. Atau ini tuh tadinya dijual mahal banget. Oh gitu? Iya, tadinya mahal banget. Itu sampai kalau nggak salah nilainya 4-5 jutaan kalau dirupiahin gitu ya. Ya. Itu resell apa retail? Itu retail. Retail. Limited ya, dikeluarin nama Hiroshi Fujiwara gitu. Dan Fragment Design namanya. Kolaborasi sama Nike. Sampai tiba-tiba gue jalan-jalan ke Jepang. Di Jepang itu lagi ada namanya Summer Sale, men. Summer Sale ya, itu udah Acone sneakerhead gitu ya. Semua sih, nggak cuma sneakerhead atau Summer Sale, hancur semua sih. Ya, hancur. Bener. Tiba-tiba sepatu ini baru ditaruh di sebuah toko sneakers yang namanya Atmos, seharga kalau dirupiahin 900.000. Seriusan? 900.000 ya. Walaupun ini nggak ada mark fragment design kayak yang di desain Hiroshi Fujiwara, tapi ini plek-plek sama, sepatunya plek-plek sama, cuman dibuat mass product aja. Dan entah kenapa hari itu gue menemukan sepatu ini ya di sale harganya segitu gitu kan. Gue udah dari lama pengen banget sepatu ini, nyari-nyari nggak pernah dapat. Tiba-tiba hari itu baru ditaruh di shelf, 900.000. Yo, 900.000 ya kan? Ya udah, cobain langsung beli. Tadi nih gue liat logo Nike-nya agak beda ya, klasik gitu ya. Klasik banget. Tulisannya tuh beda gitu. Tulisannya tuh ini klasik banget. Dan lidahnya tuh juga cuman busa gini doang udah. Busa doang biasa ya, enggak ada kainnya atau apa gitu. Gitu. Udah gitu ya, tulisan Nike di belakangnya juga biasa aja gitu. Ini sepatu kalau bisa lihat agak kotor, dan emang gue setiap beli sneakers gue pakai terus kemana-mana ya. Walaupun gue termasuk yang pengkoleksi, tapi menurut gue sneakers itu dibeli harus dipakai. Betul. Gitu. Jangan beli disimpan gitu ya. Jangan beli. Mahal disimpan. Ya, buat pakai dong. Buat apa? Diliatin
doang. Diliatin doang Iya. jadinya. Jadi ini salah satu yang sepatu daily rotation gua. Dalam seminggu gue bisa sering banget pakai sepatu ini dan seminggu sekali pasti gua cuci sepatunya. Pantesan bersih nih ya. Yo, pasti gua karena gua lebih suka ngebersihin sendiri Ya, di sama rumah sih sama. biar detail dan ini salah satu most valuable sneakers gue. Wih, Gitu. Nike Rossi LD 1000. Nah, Kalau masih bisa beli nggak sih sebenarnya? Nggak, Hah? susah ya nyari sekarang ya. yang warna ini udah agak susah. Susah. Karena pada minggu itu dijual murah dan gue denger langsung habis. Oh gitu. Karena murah itu ya. Langsung habis gitu. Jadi ini yang pertama nih. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua. Wah. Ini kemarin gue mau cari nggak dapet. Ya. Motornya nggak dapet. Jadi gua itu emang seneng banget sama perkembangan fashion gitu ya. Terutama yang berhubungan sama streetwear dan sneakers. Ada salah satu desainer yang gue seneng banget, Yohji Yamamoto. Dari Jepang juga nih. Dari Jepang juga, Yohji Yamamoto. Dan Yohji Yamamoto kayak mungkin sneakerhead tahu, dia punya brand kolaborasi sama Adidas. Ya, Ya. Y3. Y3. Y3 itu udah menurut gua ya, desainnya nggak pernah salah. Ya, itu selalu gokil sih. Pasti keluar pasti bagus gitu. Pasti bagus dan pasti menarik banget. Sampai gua tahu dia bikin Adidas kan punya Boost kan, ya. Sampai akhirnya si Y3 ini bikin lah kolaborasi juga dengan Boost Soles yang ngeluarin namanya Pure Boost ZK Primeknit. Yes, Ya. Pure Boost ZK Primeknit. Nah, ya itu. oke. Nah, warnanya kan ada banyak tuh. Warnanya Lu ada dapetnya banyak. Gua dapetnya yang ini. kayak gini. Tuh, gua bungkus. Yang ini yang hitam. Gua Belum. belum. Yang selalu dapat bungkusan ya kalau beli Y3 ya. Selalu kalau dapat Y3 kita akan dapat bungkus sepatu ini sama ekstra tali. Ya, sama kayak satu sertifikat atau apa gitu ya. Iya, kartu gitu kan, kartu Y3. bahwa di kartu itu dibilang Y3 adalah designer shoes, dia nggak bisa durable seperti sport shoesnya Adidas gitu. Jadi emang pakai ekstra Emang- hati-hati ya. Emang sepatu casual aja gitu, casual. sepatu casual. Nah ini dia. Tedeng. Primeknit nih ya. Nah ini. Oh ya, dan dia lidahnya emang beda ya kalau Y3 ya. Iya. Kayak ada bolongan gitu di sini. Ya, dia emang mungkin gue rasa sih karena dia mau nunjukin ini designer shoes ya, jadi kayak ya namanya designer shoes agak ajaib sedikit lah Agak ya. ajaib dikit, agak jadi ajaib dikit. agak kelipet gimana gitu. Dan di sini jelas banget ditulis kreatornya Yohji Yamamoto. Gitu. Jadi Dan di belakangnya di nggak ada, belakangnya biasanya nggak ada. ada Y3 kan di sini. Adidasnya, Y3 di sini nih, di lidah. Oh, di lidah itu. Jadi ini Adidasnya sendiri atas selubung lah ini brandingnya. Menarik gitu. Gitu. Jadi di kedepaninnya emang sih desainnya Yohjinya. Jadi kenapa ini valuable? Gue selalu pengen banget punya Y3 ya, tapi kadang-kadang gue kalau beli sepatu mahal tuh agak mikir gitu ya. Kayak karena udah mahal, kalau gue pakai tuh kadang-kadang kayak suka, aduh sepatu mahal gue pakai, terus mau kalau nggak dipakai sayang Iya, gitu betul. ya. Again, nah waktu ke Jepang sama lah, summer sale juga. Lu ke Jepang berapa kali? Ke Jepang 2 kali. Yang dua-dua summer sale? Dua-duanya summer sale kebetulan. Wah, ini hoki banget nih. Jadi kalau ke Jepang baiknya tanggal berapa? Pas summernya bulan pertama pas pada waktu Sakura, itu sekitar April. Itu sale gede juga. Sale gede juga, dan yang kedua itu sekitar bulan Juni itu udah summer sale udah selalu setiap minggu mereka punya program-program sale khusus. April, Juni, Juli. Iya. Sneakerhead mau ke Jepang. Gue tahu berapa harga aslinya sepatu ini, which is lumayan pricey, dan gue waktu emang nggak mau beli awalnya. Gue cuma datang ke tokonya, udah gue cobain aja deh gitu, pengen ngerasain. Lihat doang ya? Lihat doang di kaki tuh kayak gimana sih. Taunya ada size gue. Terus warna ini ada nggak? Ada, diambilin, gue cobain. Terus udah ya, balikin lagi aja gitu kan. Terus udah, dia bilang dalam bahasa Inggris patah-patah, si orangnya bilang, Pak, ini diskon loh, diskon berapa persen? 60%. Hah? Yang bener loh. 60%. 60%. Di Y3 store-nya di seluruh Jepang, dan toko yang gue datengin tuh kosong, nggak ada orang, cuman gue sendiri nyobain. Terus gue tanya sama dia, yang saya apa aja? Whole store. Yang bener loh. Udah, jadi gila. Iya kan? Gue kayak, oke. Gue gak mikir-mikir lagi kan. Lihat-lihat udah ambil credit card, gesek aja. Gak dapat lagi. Jadi gue Setengah harga lebih nih ya. setengah harga lebih plus tax refund. Sial, Gitu. betul lagi. Ini hoki banget. Tahu gue berapa? 5 juta, 6 juta? 5,5 kalau nggak salah. 5,5 juta. 5,5 ya, untuk ya tergolong lumayan lah ya gitu. Ya, Jadi lumayan banget sih. lumayan untuk harga retail lagi gitu Ya, kan. harga retail. Gitu. Jadi ya gue bisa dapat dengan harga segitu lumayan hoki sih. Hoki banget. Hoki banget. Jadi
makanya juga nggak ragu-ragu gitu kan. Jadi tipsnya nih kalau ke Jepang ya. Kalau ke Jepang itu tadi. iya. Datang pada waktu yang tepat, siapin mental, siapin dompet udah gitu aja. Itu udah. Siap itu. Ya jadi gua nih sekarang. Ya, oke. Nah, Giliran saya. gimana? Jadi kalau misalnya kalian ikutin vlog gua nih kan, gua dulu sempet mau NMD yang pertama nih, OG kan. Gua datang ke tokonya, habis, gak dapet. Aduh, gila. Abis itu gua nyoba lagi, gua bikin vlog lagi nih, gua ngantri. Yang kedua, NMD 2 itu berantem pada akhirnya Ya. gak dapet. Yang ketiga, gua ngantri nih, gua gak datang gak pagi-pagi amat, mungkin 7:30 gitu. Yang lain udah pada rame juga, gua kira wah kayak gak dapet nih. Pokoknya dia keluar 120 pair. Oh. Pas nyampe giliran gua, warnanya tinggal satu. Ada ukurannya tinggal satu doang yang. Dan itu kemarin gua juga suka warna itu ya, udah langsung hajar. Nah, Langsung ini aja. dia. Barangnya. Ini dia barangnya. Barangnya. Agak kotor ya karena belum gue sempat bersihin sih. Wah, ini dia nih. Karena ini selalu gue pakai. Oke. Ini setiap minggu pasti ada aja gue pakai lah gitu kemana. Ini dia NMD yang pertama kali gue dapat dengan ngantri. Dengan ngantri ya. Usaha sendiri ya. Ya. Nggak pakai resell. Nggak pakai resell ya. Ya jadi ini ya, makanya tuh udah emang agak banyak rusak-rusak dan gitu-gitu karena emang ini Emang dipakai banget ya. pakai banget ini gue bener-bener demen model NMD pertama kali dan tapi sebenarnya kalau bisa dapat OG sih dapat OG ya. Iya, kayak kita semua pengen OG dapat original NMD. cuma ini ya boleh lah gitu warnanya nggak jelek-jelek banget dan ini tali sepatunya juga gue ganti ya, jadi lebih personal juga jadinya kan. dan beda. actually menurut gue lebih suka dengan lo ganti ini sih daripada yang aslinya jadi lebih nyatu sama ininya ya, sama ininya kan sama kan sama warnanya. uppernya. Dan ini sebenarnya juga agak mirip Planet gitu bahannya. Oh iya bener Mirip kan? Iya. Nah, jadi nggak beda jauh sama yang Planet juga sebenarnya, tapi Iya. harganya juga murah gitu. Ah. Jadi ini valuable menurut gua karena gua pernah demen banget sama NMD dan ini NMD pertama yang gua dapet dan Dan ngantri ya. Dan itu tinggal tipis banget kayak udah hampir nggak dapet gitu. Ya, udah akhirnya dapet. Ya. Ini nih hoki banget deh. Nice. Dan ini selalu gua pakai. Dan satu lagi, brand ini gua belum pernah beli sebelumnya, tapi karena dia kolaborasi sama kartun kedemenan gua, Toy Story. Wah. Fans Ini. X Toy Story. Yo, oke. Fans tuh emang rajanya kolaborasi. Iya makanya ya. waktu itu Fear of God terakhir kan. Iya. Wah itu udah. Gue demen banget sama Toy Story dari kecil gue tuh nonton ulang-ulang Toy Story. Terus habis itu Toy Story sempet keluarin mainan yang bener-bener percis kayak di film ya. Iya. Yang sampai dusnya pun mirip tuh kayak yang di belakang itu. Oh iya. Nah itu gue demen tuh gue koleksi. Habis itu nggak lama gue demen sneakers. Fans keluarin kolaborasi sama Toy Story gitu. Iya. Langsung gak mikir lagi. Iya. Langsung aja gue ke Ini, fans. hah? Gue pikir tuh bakal ngantri kan karena kolaborasi. Taunya enggak, sampai sekarang masih ada sih barangnya. Jadi langsung gue ke fans. Udah, gue beli deh yang ini. Nice banget, man. Fans klasik Woody. Woody. Dan dalamnya tuh kan kayak kemejanya Woody gitu. Oh iya bener Iya juga kan? ya. Dan yang paling keren lagi Hah? di sol sepatunya tulisan Andy. Wah gila, ini pecah banget sih. Pecah banget. sih. Gua tahu banget kalau misalnya emang lo suka banget sama Toy Story, itu Iya. pasti ini banget. Ada berkesan Andy-nya gitu. Jadi Ah. wah ini sih benar-benar. Jadi pertama ini dan kedua ini karena gue demen Toy Story dan ini pertama kali gue dapet NMD pertama yang ngantri dan karena gue demen banget sama NMD. Most valuable gue ini dua ini. Nice. Dan ini pertama kali gue ketemu sama. Ya, gitu pantes aja. Gitu dah pokoknya. Bukan pertama kali ketemu sih, pertama kali. Bisa aja. Ketemunya pas lagi beli apa pas lagi gitu. Gitu kepo. Enggak, Gitu. bukan gitu. Jadi, date pertama beli ini. Oh, date pertama. Gitu. Nice. Bini gua date pertama makan nasi goreng tek-tek. Udah geleng-geleng lagi. Terkuak. Terkuak. Rahasianya Boy Mleno. Iya, Iya. gitu. Oke. Jadi segitu ya yang kita bisa share ke Yes. teman-teman nih, para Lucky People. Yes. Tentang sneakers valuable kita berdua. Ya. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu lebih lengkap lagi video lain, bisa cek di channelnya. Channel gua Aditya Logi TV di segmennya The Sneakers. The SNKRS. The Setiap keluar Sneakers. video baru langsung gua klik tuh. Iya. Gila. Tuh emang gua ikutin banget soalnya seru sih, informatif banget. Ya. Anyway, ini gue juga pengen ngasih tahu Sneakerhead mungkin nonton ini nanti Januari ya. Bakalan ada satu event yang lumayan ini membuat lo nggak bisa tidur mungkin. Atau mungkin mau ketemu kita ngobrol-ngobrol juga. Iya, gitu. Gua nanti akan ada Gua datang sih. satu event di Senayan City ya, Jakarta Sneakerhead. Kebetulan gua berpartisipasi juga di sana. Wih, ya. apa ini? Hah? Perform. Perform. Perform dan
namanya ngobrol juga soal konten-konten sneakers Wih. itu. Gue bakal di sana. Hopefully Boim juga nanti bakal Gua datang. datang. Ya, we'll see you there. Nanti selengkapnya bakal ada di channel gue. Dan kita masih ngobrol-ngobrol lagi ya di channel lu ya. Oh iya. Jangan lupa cek channel dia juga karena ada video kita juga. Yoi. Ngobrol masih panjang lah. Ngobrol Masih, kita. masih panjang. Oke, Oke. kalau begitu, Ya, thank you udah like, comment, dan subscribe. Stay lucky people. Bye. peace. Peace.